Ini adalah wadahnya dari Kaguya atau mungkin itu jubah Sasuke karena lo lihat. Halo semuanya, ketemu lagi barengan gua Ikram Afro pastinya di channel YouTube ini. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu, Date Bayu pastinya lah ya. Masih barengan gua Ikram Afro. Terima kasih dulu buat teman-teman yang udah bantu subscribe, udah bantu aktifin loncengnya dan langsung komen, langsung nonton video ini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal Boruto lagi teman-teman. Jadi kemarin gue belum sempat produksi untuk ngebahas tentang Boruto. Ada beberapa chapter yang menurut gue di chapter 56 itu masih menjadi tanda tanya. Dan kali ini gue bakal ngebahas itu. Dan gak cuma itu, hari ini juga gue bakal ngebacain komenan-komenan kalian ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian di postingan tentang Boruto sebelumnya. Dan bakal gue jawab sepengetahuan gue. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Tapi jangan lupa bantu subscribe dan juga komen dan juga follow akun Instagramnya biar YouTube-nya sampai 1 juta subscribe dan Instagramnya bisa sampai 500k. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Di chapter 56 kemarin teman-teman masih ada beberapa misteri yang sebelumnya belum terpecahkan. Tapi diantaranya sudah terpecahkan adalah sosok karakter baru yang muncul di episode 56, yaitu Elda yang kabarnya tahu semua informasi tentang dunia shinobi ya. Tapi masih belum tahu juga apakah kekuatannya, apakah ada yang bilang juga kalau misalkan Elda adalah wadahnya dari Kaguya. Nah, makin nggak tahu lagi kalau muncul konspirasi seperti itu. Tapi biasanya tidak semudah itu teman-teman. Tapi menurut gue di chapter 56 selain soal Elda ya, ada sesuatu yang menarik juga nih menurut gue tentang pernyataan-pernyataan Amado di chapter 56. Masih seputaran Amado sebenarnya yang masih kita misteri banget ya, sosok ini siapa? Apakah dia ada dalang ataukah dia punya wadah sendiri? Ataukah dia ingin menjadi wadah dari Otsutsuki sendiri agar dia abadi dan hidup selamanya? Tapi kita nggak tahu. Balik ke chapter 56, pernyataan yang di situ membuat gue bingung adalah Amado menyebut kata Kashinkoji, tapi setelah itu dia melewati obrolan itu dan tidak ingin membahasnya. Nah, ini menurut gue cukup aneh. Padahal sesuai dengan perjanjian dengan Konoha, seharusnya Amado ya, setelah dia berjanji akan dilindungi oleh Konoha, Konoha hanya meminta syarat agar Amado membantu Konoha dan membeberkan semua informasi yang dia tahu tentang Kara. Tapi dia masih belum membahas tentang Kashinkoji, ya kan? Apakah sebenarnya Amado ini tahu bahwa Kashinkoji itu ada hubungannya dengan Naruto atau sebenarnya dia nggak tahu? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, ya. Terus selain itu yang kedua yang menurut gue cukup aneh adalah Amado mengatakan bahwa dia telah banyak membuat cyborg yang lebih kuat dari Jigen, ya. Tapi kenyataannya kenapa yang dipilih Delta, Boro, terus juga Code? Oke deh, kalau Code kita spesial ya. Kenapa Delta dan juga Boro dan juga kakek yang satu lagi itu? Nah, kenapa nggak cyborg yang lain? Walaupun sebenarnya di chapter 56 juga Amado mengatakan bahwa agar tidak ada ketimpangan dalam sebuah organisasi kalau anggotanya lebih kuat. Tapi kalau misalkan memang anggotanya lebih kuat dan kendali si cyborg ini ada di Amado, seharusnya Amado bisa men-shutdown kalau misalkan si cyborgnya ini melebihi atau mulai berkhianat atau mulai melawan terhadap anggota Kara itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kayak gue bingung, sedangkan kendalinya ada di lo. Seperti halnya Code deh. Code yang bahkan bisa dibilang lebih kuat dibandingkan Jigen, dan tombol shutdown-nya ya atau tombol powernya ada di tangan kendalinya Amado. Ya kan? Seharusnya seperti itu menurut gua, tapi gue juga nggak tahu. Selanjutnya yang menurut gua masih menjadi tanda tanya masih seputar tentang Amado ya, karena menurut gua di informasi soal Kara ini pusat pertanyaannya adalah di Amado sebagai kunci untuk membuka informasi tentang Kara. Nah, di chapter 56 Amado mengatakan bahwa dia banyak membuat robot-robot untuk Jigen, tapi akhirnya dihancurkan karena terlalu kuat dari Jigen. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang dikatakan Amado adalah lebih kuat daripada Jigen. Jigen adalah wadahnya dari Otsutsuki Ishiki. Dan belum ada juga nih chapter yang menceritakan apakah Amado pernah melihat sosok aslinya Otsutsuki Ishiki yang ada di tubuhnya Jigen. Sepertinya belum. Jadi bisa dibilang kata yang harus digarisbawahi adalah standar kuatnya adalah standar Jigen, bukan Otsutsuki Ishiki ya. Baik lagi, pertanyaan gue tadi adalah kalau misalkan dia telah banyak membuat cyborg yang kemudian dihancurkan oleh Jigen ataupun oleh Boro yang disuruh oleh Jigen ya, pertanyaannya kenapa diselamatkan cuma satu, yaitu Eida, si sosok karakter wanita yang masih misterius itu. Kalau memang Boro licik, kenapa yang diselamatin cuma satu? Seharusnya ada banyak juga dong cyborg yang diselamatkan oleh Boro untuk kepentingan Boro. Karena Boro kan punya organisasi keagamaan, bahkan anggota ninja Boro pun sendiri itu sudah memakai alat sains ninja seperti ada di chapter 56 ketika pertarungan antara Code dengan pasukan dari Boro. Ya kan, berarti ada kemungkinan dong ada karakter-karakter lain ataupun robot-robot tambahan atau cyborg tambahan yang akan menjadi anak buah dari Kara. Kita juga nggak tahu apakah nanti Code akan membuat organisasi baru
ya, atau dia tetap memegang nama Kara tapi dengan anggota yang baru. Kalau misalkan dilihat Code memang misalkan tidak menambahkan anggota baru, berarti cuma ada 2 dong, Code dan juga Eida. Nah, ini yang bakal nanti muncul persepsi di gua bahwa nanti Code bakal punya rekrutan-rekrutan lain, di mana rekrutan ini akan mencoba disuruh untuk membunuh Boruto, Kawaki, dan lain sebagainya. Mungkin itu menurut pendapat gua. Nggak tahu gimana pendapat kalian ya. Itu aja sih yang pengen gua bahas di chapter 56 ataupun di video kali ini. Kalau ada komenan lain silahkan komen di bawah. Dan sekarang waktunya gue bacain komenan kalian yang udah komen di postingan soal Boruto sebelumnya. Kalau gitu langsung aja kita baca. Oke, gue bakal baca pertanyaan dari channel bermanfaat ya. Kalau katanya masih ada Delta bang, dia juga punya tubuh cadangan. Iya bener, kita harus ingetin lagi bahwa Delta itu punya tubuh cadangan yang dibuat sama Amado. Gue lupa di chapter berapa, tapi Amado sempat mengatakan itu. Terima kasih ya buat channel bermanfaat yang udah ngingetin kita. Lanjut. Ada dari Kylie Channel. Bang, mungkin nggak sih lebih kuat dari Jigen itu mungkin dalam hal wadah? Bener, seperti yang gue bilang tadi. Yang dikatakan adalah Jigen. Balik lagi Jigen itu cuma wadah nih, orang yang rambutnya cepak itu, yang ke belakang itu Jigen. Di dalamnya itu udah dikuasain sama Otsutsuki Isshiki. Nah seperti itulah Boruto nanti bakal dikendaliin sama Momoshiki. Nah itu tadi, kalau menurut gue itu bener ya, perlu digarisbawahi lebih kuat dari Jigen. Amado juga belum pernah ngeliat tubuh asli dari Otsutsuki Isshiki. Lanjut. Oke, ini gue mau baca dari Boruto fans. Bang, nyadar gak sih kalau jubah yang dipakai sama Boruto itu mirip sama jubah Kara dalamnya warna merah? Mungkin ya itu tadi, persepsinya masih bingung. Bisa aja itu jubahnya Kara, atau mungkin Momoshiki yang sudah masuk ke tubuhnya si siapa? Boruto, atau mungkin itu jubah Sasuke. Karena lo lihat deh di pertarungan ketika itu Boruto memakai lambang Hokage-nya mirip si Sasuke, punya Sasuke. Bahkan di chapter 56 lo lihat dari bagian awalnya atau di video gue sebelumnya, ketika dia lagi diwawancara sama TV Konoha, Boruto udah pakai ke kepala lambang Konoha yang dicoret sama Sasuke. Itu sih jawaban gue, pendapat gue ya, maaf kalau salah. Lanjut. Selanjutnya ada Haikal Dojo yang nanya, kan Kashin Koji berkhianat dengan Amado bang? Enggak, justru Amado itu menyuruh Kashin Koji untuk membunuh atau melawan si Jigen karena lagi kondisinya yang udah mulai melemah. Dan pada saat itu, Amado kabur ke Konoha dengan alasan untuk mencari penyelamatan atau minta perlindungan dari Konoha, terutama dari Sasuke dan juga Naruto, agar tidak dibunuh atau diincar sama Otsutsuki Isshiki. Namun, dalam pertarungan antara Kashin Koji melawan Jigen, atau Jigen yang sudah berubah menjadi Otsutsuki, setengah Otsutsuki, kalah. Dan akhirnya kabur menggunakan kodok itu. Gue nggak tahu kabur kemana, sampai sekarang belum dibahas. Itu jawabannya, jadi bukan berkhianat sih, tapi lebih tepatnya menyelamatkan diri. Tapi nggak tahu juga kalau memang itu misi bunuh diri yang dibuat atau ditujukan oleh Amado kepada Kashin Koji, ya seharusnya Kashin Koji mati, tapi Kashin Koji mencoba melarikan diri. Nah ini perlu dibahas lagi ya, gue juga belum bisa jawab karena belum dibahas di chapter sebelumnya.